Oke, Shalom saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita boleh beribadah malam hari ini. Dan terima, gunakan, manfaatkan fasilitas yang Tuhan sediakan, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang adalah supply, hanya supply, saudara. Kita ada di upper room, di tempat yang maha tinggi, ya, in the secret place, dalam ruang rahasia Tuhan. Nggak ada tempat yang lebih aman di seluruh jagat raya ini selain di dalam Yesus, bersama Yesus. Amin. Ya, apa yang disampaikan hari ini, yang hari Sabtu kemarin itu tadi worship leadernya ya, ada dari Amerika atau dari Australia, saya nggak tahu ya, Taya. Ya, yaitu melayani di Zonex, ya, anak-anak muda New Creation Church. Dan banyak orang, anak-anak muda yang terima Yesus. Tadi pastor sampaikan, ya begitu banyak orang datang. Dan gereja yang memperhatikan anak-anak muda hari-hari ini. Karena anak-anak muda ini, anak-anak yang berikutnya juga adalah generasi yang akan melihat kedatangan Tuhan, ya, yang diangkat gitu. Ya, ini waktunya generasi rapture. Dan iblis mau berusaha melakukan apapun yang buruk, Tuhan mereka jadi kebaikan. Ya, jadi dari Kisah 20 ayat 8 sampai 10 tentang Eutikus, ya, itu Eutikus ini anak muda yang duduk di jendela, ya, di ruang atas. Ya, Eutikus itu namanya good fortune, keberuntungan baik sebenarnya, ya, bagus anak-anak muda ini. Nah, waktu itu Paulus berkhotbah, yang menyampaikan Injil. Ya, kalau kita tahu Paulus menyampaikan Injil ada tentang pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu berita yang diberitakan Paulus, ya, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Itu inti dari pemberitaan Paulus. Ya, inti dari seluruh Alkitab juga. Ya, di ruang atas tuh, upper room, ya, adalah gambaran kita hari-hari ini. Ya, di mana kami berkumpul. Ya, mereka berkumpul setiap minggu seperti kita berkumpul. Dinyalakan banyak lampu. Jadi ada terang. Saudara ada di ruang atas, saudara banyak lampu, many lights, ya, banyak lampu. Di dalam terang kita melihat terang. Saudara duduk diam dekat Tuhan Yesus, dengar aja kabar baik, terang, ya, kegelapan saudara yang pertama-tama lenyap, dan saudara akan melihat pewahyuan-pewahyuan, mujizat-mujizat. Bahkan waktu kita mendengarkan firman mungkin nggak berhubungan gitu, karena di dalam terang kita melihat terang. Ayat 9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela tuh, karena Paulus amat lama berbicara, dia khotbah lama. Ya, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, dia sudah mati. Jadi banyak generasi, disebut generasi apa? Generasi Z mungkin, ya. Generasi, ya, mungkin yang dekat-dekat sebelumnya. Mereka itu begitu banyak informasi dari luar. Ya, bahkan mau agama apapun juga ada. Mau kepercayaan apapun juga ada. Mau ateis, mau apalagi agnostik, semua tersedia. Tapi bagaimana gereja memberitakan Injil? Kita terang tadi, ya. Dan Paulus turun dan memeluknya, mengangkat, dan dia bangkit dari mati, ya. Tapi Paulus turun ke bawah. Ya, ini menggambarkan juga ini waktunya untuk turun memeluk, artinya masuk ke level anak-anak muda ini. Saudara jangan berpikir, wah, saya umurnya udah banyak nih, nggak termasuk. Saudara dimudahkan lagi, saudara juga termasuk, semua termasuk. Ya, ia merebahkan diri ke atas anak muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ya, dia bangkit. Ya, itu Paulus adalah orang yang percaya kasih karunia, dia rasul kasih karunia. Dia dari Saulus yang dari teroris, Tuhan rubah jadi rasul kasih karunia, dan dia memakai semua, menggunakan fasilitas kasih karunia seperti minggu lalu kita dengar. Ya, karena ini adalah finish work.
pekerjaan yang sempurna yang sudah Tuhan Yesus bayar. Ya, seperti masuk restoran all you can eat. Apa? All you can eat, semua sudah bisa makan. Ya, sudah masuk restoran all you can eat, sudah dibayar semua oleh Tuhan Yesus. Ada 200 jenis makanan dan minuman, saudara tinggal ambil, makan, nikmati. Ya, atau hidangan pesta yang sudah tersedia, tinggal ambil, makan. Ya, karena kasih karunia adalah pribadi Yesus. Itu adalah jalan, solusi, terang. Ya, kita akan mendengar, akan lihat kesaksian ya dari anak muda yang namanya Jasper. Dia seorang gangster. Tadinya dia sampai bunuh orang ya sama teman-temannya. Ya, kemudian menjadi pemilik perusahaan startup dengan jutaan dolar ya. Nah, kita akan lihat kesaksiannya. Mari kita nonton, saudara. Sudah lihat, Tuhan merestorasi orang, Tuhan merestorasi saudara juga. History is written. Sejarah ditulis. History is written. Ditulis dengan oleh. They say that history is written by the winners. Tulis oleh para pemenang. For the majority of my life, winning was the only option. Kemenangan bukan pilihan. My name is Jasper. Namanya Jasper. Years ago, my life looked very 8 different. tahun ya, 20 tahun yang lalu. 昨天赢球，买了一个玩具给你。 Beliin mainan buat anak. Go, go. I was a young boy, innocent and unaware of the world. I looked up to my parents, but that was also when I started to notice the cracks in my family. Ini ayahnya tukang judi ya. Jadi yang merusak rumah tangga. Jadi orang tuanya ribut terus karena soal uang. I don't know if the cracks had always been there, but my family was never the same again. Ini jadi hidup dia. I started becoming rebellious Jadi when memberontak. I entered secondary school. No. Kelas SMP ya. Jasper. Usai. Ya, teman-temannya mulai mencuri. 真好赖劲！ Rusak ya, bakar punya orang. I found the comfort and support in these people that I no longer did in my parents. Teman-temannya. These people became my real family. Jadi keluarga benernya katanya. It was all fun and games until we started indulging in vices. Cigarettes, Ngerokok, glue sniffing, ya, isep lem, stealing motorbikes, mencuri motor. and even doing drugs. Makan narkoba. I didn't care what kind of company they were. It just felt good to belong. Nggak penting siapa temannya, yang penting rasa enak aja sama gerombolan ini.
what you're doing. Go take his money. Uang. I didn't want to hurt anybody. Sebenarnya dia nggak I mau just menyakiti. wanted to be seen by my group of friends, Dia mau to be accepted. diterima di geng. If I don't have them, I don't have anyone else. Mereka nggak hanya. When I first entered the boys' home, I had to grow up Masuk penjara anak-anak quickly. harus bertumbuh cepat. On just the first day itself, Hari pertama aja. a couple of boys came up to me and asked me to like fight with them. Dia I couldn't dipukulin protect orang, myself. I got hurt so badly dipukulin that sampai I segitu had to go to the hospital. sampai ke rumah sakit. I was seeing double visions, and the doctor double immediately decided that I had to have surgery on my eye. Sampai operasi matanya tuh. One day during the parents' visit, my mom notified me that they really got a divorce. Ya, akhirnya bapaknya, I ibunya always blame myself. bercerai. Dia menyalahkan dirinya It was because of all the trouble that I introduced into their lives. karena dia buat masalah dalam hidup. I felt like Orang tuanya dia rasa I was the reason why they have gone merasa ahead with the dia divorce. alasan orang tuanya bercerai. I always imagine Saya selalu membayangkan if I didn't go to the boys' home, kalau saya nggak masuk penjara anak, how would things be different? mungkin segala sesuatunya nggak Maybe my family berubah, would be nggak- together nggak again. sama lagi. Mungkin keluarganya tetap satu. After the 229 divorce, dia my bebas. parents were living separately. Orang tuanya udah 来 berpisah. 进来，东西给我。 Dia tinggal sama bapaknya. I felt sorry for my dad. Ya sedih juga lihat bapaknya miskin ya. 我洗的这个照片给你。 It was clear to me that I had to go back to school Dan if dia I wanted merasa to dia make harus it. kembali sekolah. 校长啊，求求你 Makanya 啊 usaha anaknya ，Jasper sekolah 知道 lagi. 错了，他现在很乖。 My friends, they've already graduated. Ya, teman-temannya udah lulus. 校长，求求你啊，给 Dia 他多 minta 一个 kepala 机 sekolah 会。 untuk And kasih yet here I kesempatan. am. 校长， And I don't even know which secondary school stream I'm supposed to be in. Ya, tapi dia nggak diterima ya. I remember a teacher once came up to me and he told me that Jasper, Mereka, a leopard gurunya never bilang, changes its spots. And I went home. Macan And I leopard ya started nggak to bisa cry. hilangkan spotnya. The labels that people put on me Ada label yang are labels that speak of condemnation that I'll never amount to anything. Hukuman. I believe those Dia labels. percaya label-label itu. I did not believe Dia tidak percaya that I will have a good life. dia dapat hidup yang baik. Things got worse. Semakin hari semakin parah. Jasper， Ayahnya 可以借我点钱吗？ nggak punya uang lagi. 现在只 Habis 剩 judi. 下2块钱了。银行里面的钱呢？ Uang di bank 说 gimana? 管了， Habis semua katanya, kata bapaknya. Bapaknya kena judi ya. Money is the reason why our family is not together again. Uang alasan. Money is the keluarganya reason why I pecah. cannot have a peaceful life. Uang It's masalah. because yang of you membuat I dia don't nggak have a damai. normal childhood. Nggak bisa punya masa muda yang Look around, where are we? Why are we in Gimana this ya? state? Di tempat ini miskin. I'm so disappointed at you. Saya kecewa pada dia ayah kecewa. I was so disappointed with him. Dia begitu I kecewa lost respect for him. pada ayahnya. Hilang respeknya. I started taking on whatever jobs that would help me survive. Dia mulai kerja apa aja supaya dia I survive. cannot Jadi ayah end up jadi in a baik, position mobil. where I don't have enough ever again. Dia pengen berjuang, pengen
nggak kekurangan lagi. This is not what I ordered. I waited for 30 minutes and this is what you gave me. I'm so sorry, sir. Kesalahan sambil belajar. I need to earn Kerja more. dan belajar. I need to prove everyone wrong. Buktikan semua orang salah. I could lose everything again. Dia nggak mau kehilangan segalanya lagi. I stayed up late every night to study and work. Ya, belajar dan kerja. I cannot take chances. I cannot fail. I cannot lose it all. Nggak bisa kalah lagi, nggak bisa bilang lagi dia. You will never amount to failure. Why can't you get it right? You will never. Tapi suara-suara itu menuduh dia terus. No one. My heart is begging me to stop. Something in me is crying out for help. I don't know how I can go on. Selalu pertolongan. I'm in so much pain. Dia begitu banyak kesakitan. I want this to stop. Selama ini I'm berhenti. so tired. Dia begitu lelah. Dia diajak ke gereja. Don't know ya. what or how, but some part in me just felt like I needed to go. Dan dia pergi ke gereja New Christian Church. and I will give you rest. Aku Just akan come to berikan Him as kau you are. rest. I don't care whether you're diseased, Apa all right, in a penyakit, part of your body. I don't care if you are Saya nggak depressed peduli. in your mind or whether you have Stres di a pikiran. chronic habit you can't seem to break. Come to Him as kebiasaan you yang are. buruk. Datang One thing kepada about Lord Tuhan Jesus is that sebagaimana adanya. You don't have to pretend in His Kau presence. tidak perlu berpura-pura. When Pastor Prince shared that line, it felt as if I was the only one in the Dia crowd. merasa hanya dia seorang diri di After what I di had gereja done, itu. I thought I could never be loved. Dia pikir dia tidak mungkin dikasih apapun yang. But Jesus had never stopped loving me. Tapi Yesus tidak The pernah years berhenti mengasihi of kita. dirtiness I felt in me Tahun-tahun just washed kotoran away. namanya, dibasuh. Dan dia tulis hal-hal buruk tentang dia dibilang spot-spot atau tuduhan-tuduhan, label-label dalam diri dia yang buruk. Dia mulai copotin. The years of tiredness I carried Tahun-tahun just disappeared. begitu melelahkan mulai menghilang. After I accepted Jesus, Setelah dia menerima all the Yesus, labels that were put on me semua label-label di dalam diri dia faded away. sedikit demi sedikit lenyap, hilang. I felt a weight lifted off my shoulders. Beban terangkat dari bahunya ketika dengerin firman. The Lord brought me success that I Tuhan membawa could dia never sukses have kemudian. dreamt of. Dari gangster Yap Wan Xie will now deliver the valedictorian speech. jadi pembicara nih ya. No matter what you face in the future, keep the fire in your hearts alive. There will be bad days, Yes. but there will be many Bikin more stamp good up tuh days. 7,5 He gave me this freedom money Juta could dolar. never buy. My life is no longer about striving for greater success and what people think of me. Jadi hidupnya mulai berhasil Well, dan Yesus. This is what wealth looks like to me. Ini kekayaannya, dia punya istri sekarang, My relationship with my dad was restored hubungan when he dengan came to Christ. bapaknya direstor. It's about enjoying this second chance that Jesus died to give me. Dia menikmati kesempatan kedua di mana Yesus mati buat kita. Today, I'm glad to be able to serve Ya, as a sekarang dare dia group leader melayani in group the leader Zone Youth di Ministry. GER. Tuh. When I was young,
I really wish someone told me that God actually loves me. Ya, Tuhan begitu. Church is a home where we can belong and Sekarang know that we gereja are jadi accepted. home yang selalu As a menerima. secondary school student, I never got to go to church. Ya, waktu Jesus restored the years that I lost sekolah nggak pernah and the datang joy ke of gereja. childhood. Now, Restore. I get to relive those moments. Ya, sekarang I'm so thankful for Jesus. He's the author and finisher of my story. ya, penulis dan penyelesai cerita. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, masa depanmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Ya, puji Tuhan ya. Kasih karunia yang memeluk anak-anak muda, saudara dan saya, justru merestorasi hidup. Dari gangster menjadi grup leader di DARE dan di NCC, dan pemilik usaha startup 7,5 miliar tadi ya dolar. Oke ya, jadi kita gunakan nama Yesus di ruang atas, Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini warisan kita yang luar biasa. Gunakan nama Yesus untuk setiap aspek area hidup kita. Amin. Ya, Yesus, saya selalu bilang, Yesus kesehatan saya, Yesus kekuatan saya. Yesus kemakmuran saya, ya, keberhasilan saja, apapun. Ya, jadi kebenaran-kebenaran di bawah kasih karunia ini ditransfer ke dalam gereja Tuhan ya. 14 katakan ini. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, cuman masalah belum terlihat, belum termanifestasi, tenang aja saudara. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku akan melakukannya. Amin. Ya, dan kasih karunia ini sama sekali bukan seperti dilabelin orang-orang yang gak percaya. Misalnya apa? License to sin. Enggak, orang itu jadi baik si Jasper tadi. Roma 6 ayat 14 kita baca aja. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa itu juga kata benda ya. Dosa, sin, saudara bisa ganti dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan kerusakan apapun dalam kehidupan saudara. Tidak akan dikuasai lagi. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tidak di bawah penghukuman, tidak di bawah kutuk hukum Taurat, tidak di bawah tuntutan yang sudah diselesaikan oleh Yesus, tetapi di bawah kasih karunia, under grace, di bawah supply. Sama-sama katakan supply. Karena kuasa dosa itu bukannya kasih karunia, bukan. Jadi kalau orang bilang, oh, memberitakan kasih karunia melulu, ntar orang enak bikin dosa. Pertama, yang bilang enak bikin bilang dosa itu enak bukan kita. Yang kedua, ya dosa itu dibilang ya di bawah hukum Taurat, baru orang dikuasai lagi oleh dosa. Bahkan powernya dosa adalah hukum Taurat. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Karena dosa, maut mempunyai sengat itu. Apa tuh? Sengat beracun atau kayak bisa gitu. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, bukan kasih karunia. Justru ketika manusia berdosa yang bangkrut itu dikasih tuntutan hukum Taurat, dosa itu bangkit. Jadi orang-orang yang bilang kasih karunia itu adalah license to sin, itu benar-benar menghina kasih karunia ya, atau nggak bisa baca gitu. Saudara lihat ya, bahwa ketika Paulus waktu bernama Saulus, dia hidup sebagai kayak Jasper tadi, gangster. Bahkan Saulus ini mengejar-ngejar
orang-orang percaya, menangkap, masukin penjara, bunuh bahkan. Dia memiliki surat izin untuk membunuh orang-orang Kristen. License to kill. Ya, seperti film 007. Dan ketika dia mengejar-ngejar di Damsyik, ya, mengejar murid Yesus, Tuhan buka surga sedikit aja, dia buta, saudara. Kisah 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, Tuhan buka jendela surga sedikit. Dia melihat terang. Dan dia buta. Ayat 4. Dan dia rebah ke tanah, jatuh dari kudanya, rebah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, lihat ya, satu sisi bagaimana Tuhan menyebut kita ini kalau dianiaya oleh dunia itu menganiaya dia sendiri. Bagaimana, saudara? Ya. Jadi nggak usah heran kalau kenapa orang-orang misalnya di sekolah atau di Olimpiade baru-baru ini kan mau membuli Yesus, membenci Yesus. Dunia membenci. Itu artinya normal saja, saudara. Tapi Tuhan Yesus yang berperang ganti kita. Memang musuh kita bukan darah dan daging, tapi iblis yang di belakang ditaruh di bawah kaki kita semua. Nggak ada yang bisa berhasil menganiaya kita kalau kita percaya, saudara. Dan selanjutnya jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sudah lihat? Ya, siapa yang bisa lawan Yesus? Nggak ada, saudara. Makanya itulah berdiri teguh. Ya harus Saulus ini harus menghadap Ananias, dan dia dicelikan oleh Ananias. Ananias itu artinya grace of God. Ketika dia celik, dia melihat, yang pertama dia lihat adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan mau ya ditipu oleh musuh. Kemudian dia ganti nama menjadi Paulus kan? Dan dia memberitakan sekarang ketaatan iman. Dan kita percaya, ya, percaya yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Jadi sistem percaya yang benar menghasilkan ya perilaku benar. Saudara nggak usah takut. Karena iblis ya hanya mencuri, membunuh, membinasa. Dia ambil kebenaran hadiah ini. Ya seperti Yohanes 10:10 kan bilang kan, curi hanya mencuri, membunuh, membinasa. Jadi dia harus ambil firman dulu. Sementara aku datang, kata Yesus, supaya memberi engkau hidup, Zoe, good life. Hidup yang baik. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Saudara, begitu jelas kasih karunia yang datang, yang diberikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Mengaruniakan bukan hukum, tambahin hukum, bukan. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Juru Selamat. Supaya barang saya percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, hidup Zoe, hidup jenis Kristus, hidup berkualitas Yesus. Itu yang saudara dan saya terima dan percaya dan terima. Dan terus tinggal di situ, saudara. Karena kalau ditanya lagi, tujuan Yesus datang ke dunia apa sih? Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Pak, masih ada kematian-kematian, kegagalan, kekurangan-kekurangan sana sini dalam kehidupan saya. Ya terus lihat terang itu. Lihat Yesus itu, pandang Yesus itu. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Itulah yang diberitakan oleh Paulus.
terus berdiri, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu adalah pintu masuk dari semua berkat Tuhan. Apa Pak Melki? Ini rahasia luar biasa. Segala dosa saya diampuni. Saya dibenarkan sepenuhnya. Itu induk dari segala berkat. Diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan, dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Kurang apa lagi, saudara? Jalan-jalan penuh bahagia dan shalom semata-mata. Itu yang kita dengar lagi. Itulah yang diberitakan Paulus sebagai disebut my gospel. Gospel. Good news, kabar baik. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, ya, kepada Timotius, Paulus katakan, Yesus Kristus itu yang diberitakan Paulus, yang telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus adalah pembenaran kita. Ya, Yesus hanya bangkit karena tugasnya selesai, kita dibenarkan sepenuhnya. Yang dilahirkan sebagai keturunan Daud. Kerajaan tuh Daud, karena sudah dibuatkan. Itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Paulus menyebutnya my gospel bahkan. Karena kenapa? Karena Paulus diajarkan sendiri oleh Yesus. Ya, dia menyebut dirinya rasul prematur. Karena dia bukan rasul waktu Yesus sebelum salib, tapi setelah salib dalam tubuh kebangkitan. Amin. Dan saya dengar kabar dalam kebangkitan Kristus dong. Jangan orang masih terus aja berputar-putar, pikul salib. Siapa bilang orang Kristen itu hidup bahagia, sejahtera? Injil damai sejahtera, udah namanya juga Injil damai sejahtera. Roh sukacita. Oh, nggak begitu. Penderitaan, pikul salib. Ya, itu sebelum salib, saudara. Sebelum Kristus mati di kayu salib, menanggung penderitaan saudara, penyakit saudara dan saya, penghukuman, penghakiman, kutuk, bahkan maut. Sudah selesai. It is finished. Sebut aja apa yang belum ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Gak ada, saudara. Dan kita menerima semua kebenaran hadiah. Makanya balik lagi ya ke upper room, ke ruang atas nih. Kita dibawa ke atas, bukannya ke bawah. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa? Karena pada waktu Yesus ngomong gini di ruang atas, dia belum ke kayu salib. Satu hari sebelum salib ini. Dan Roh Kudus belum dicurahkan. Nah, kenapa kita belum dapat menanggungnya? Dulu itu ya, maksudnya murid-murid. Sekarang sudah, saudara. Karena ayat 13 jelaskan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus, saudara. Disebutnya roh kebenaran. Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran iman, kebenaran hadiah, gift of righteousness disebutnya ya. Kebenaran iman sama tuh kebenaran hadiah, kebenaran iman, kebenaran hadiah. Ya, itu karena hidup oleh roh. Roh Kudus dalam diri kita. Dia sudah datang waktu kelahiran gereja, hari raya Pentakosta kan. Setelah kebangkitan Yesus. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan lead kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi siapa bilang kasih karunia memimpin kita kepada hidup nggak berkualitas, hidup yang rusak, hidup narkoba, hidup berzina, hidup apalagi yang buruk-buruk. Udah jelas ke dalam seluruh kebenaran. Saudara percaya yang benar ini akan menghasilkan hidup yang benar. Dari apa? Sebab ia, Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kristus, masa depan yang akan datang setelah salib. 14. Dia akan memuliakan aku. Hanya Yesus yang dipermuliakan.
Jadi kalau saudara dengar hari-hari ini kabar, saudara harus begini, saudara harus begitu, tambahkan ini, tambahkan itu. Saudara harus menderita karena Kristus misalnya. Itu bukan memuliakan Yesus, itu hanya memuliakan si daging itu, si manusia itu. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterimanya daripada Tuhan? Karyanya yang sempurna di kayu salib. Semua di Alkitab kita ini isinya tentang Yesus. Dan karyanya yang sempurna atau finish work itu. Semua, saudara. Itulah benang merah, itulah inti daripada Alkitab kita, Yesus dan karyanya. Karena Yesus bicara kepada suami istri Kleopas kan, yang dari Yerusalem mau ke Emmaus, memberitakan dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, seluruh Alkitab, ya, nyanyian, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, semua tentang Yesus, tentang dirinya. Nah, itu yang saudara dengar, bukan tentang Melki atau tentang Pastor Prince gitu, bukan, atau tentang siapapun saudara. Kalau saya bilang ini, wah, Ci Evelyn ini harus begini, harus begitu, harus puasa, Ci, harus baca Alkitab lebih banyak. Ya bukan salah sih baca Alkitab, harus berdoa gitu ya. Tapi kalau itu digerakkannya karena agamawi, itu daging, saudara. Dan kita hidup bukan dari kasih karunia kepada perbuatan, bukan. Bukan dari grace kepada work gitu, bukan. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Nah, itulah hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Karena definisi kasih karunia adalah undeserved, unearned, undeserved, unmerited favor of God. Tidak kita usahakan, tidak kita upayakan, kemurahan yang tidak layak kita terima. Cuma-cuma berarti semua. Kita nggak usahakan, kita cuma terima. Memang ada bagian kita apa? Ya nerima. Tangan terbuka menerima. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Ini minggu lalu sudah disampaikan, tapi kita dengar lagi karena dari kepenuhannya tuh. Bukan yang lain, kepenuhan Kristus memenuhi kita. Kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Deminya tuh tadi kalau bahasa Yunaninya anti ya. Itu in place of, ya bukan antikris ya kan, anti. Tapi anti itu memiliki pengertian grace upon grace gitu. Jadi dari kasih karunia demi kasih karunia, betul ya bahasa Indonesianya gitu. Saudara mau hidup seperti itu? Masa dari kasih karunia katanya keselamatan, kasih karunia apa Melki? Tapi untuk memulai berkat kita bayar segalanya. Yo, itu dari kasih karunia jatuh lagi di bawah hukum Taurat. Ayatnya nggak bilang begitu, saudara. Yesusnya nggak bilang begitu. Bilang, Pak, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatannya apa di Yakobus? Jangan lupa, seperti orang lihat di kaca, baru lihat terus pergi udah lupa wajahnya. Jangan lupa. Don't be a forgetful hearer. Jangan lupa bahwa segala dosa kamu sudah diampuni. Itu perbuatan kita. Ya, ketika kita bilang dalam segala aspek, segala area, segala dimensi hidup kita, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Itu kita memuliakan Yesus. Kenapa? Karena kita hidup oleh roh itu, dipimpin oleh roh. Karena Roh Kudus akan membicarakan tentang Yesus. Tapi kan kemarin kan barusan bikin dosa, Pak. Itu manusia lama saya sudah mati di kayu salib. Pokoknya pengertiannya gitu. Kok bisa? Kan 2000 tahun lalu Bapak belum lahir. Ya itulah Tuhan Alfa dan Omega. Dia menanggung dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. 2000 tahun yang lalu. Ya berarti dosa saya, semua kesalahan saya adalah masa depan.
Orang saya lahir 1963 kok, 2000 tahun yang lalu kan. Belum ada nenek moyang kita. Kakek kita juga belum, bapak kita, kakek kita, buyutnya buyut kita, kakek kita juga belum ada. Tapi Tuhan sudah menanggungnya, memikunya, menyerap habis. Itulah kasih karunia. Itulah kita hidup dari saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, besok saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, besok saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kalau sakit gimana? Kristus ada kesehatan saya. Kristus ada kekuatan saya. Tapi kan Pak, kata dokter, jantung saya lemah. Saya memiliki jantung Kristus. Ngomongan siapa yang terakhir? Perkataan dokter atau perkataan Kristus? Apalagi perkataan orang sekeliling. Oh, nggak bisa Pak. Orang kalau udah tua pasti bisa pikun Pak. Bisa sakit otot-ototnya, sendi-sendinya kering Pak. Oh, itu wajar. Nah kan dia ngomong begitu. Firman nggak bicara begitu. Firman bilang apa? Kaleb 85 tahun, dia berkata, saya masih sama kuat 45 tahun yang lalu, umur 40, sama aja saya sama kuat. Firman bilang apa tentang Musa? Waktu 120 tahun, menjelang dia pulang. Matanya nggak buram, tubuhnya nggak lemah. Firman bilang apa? Tentang kita dikatakan dimudahkan lagi seperti pada burung Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Oh, saya nggak percaya Pak. Ya makanya kamu nggak alami. Ah, saya juga nggak percaya Pak Melki alami. Ya tungguin aja, nanti lihat. 30, 40, 50, 60 tahun lagi dari sekarang. Dimudahkan lagi. Kenapa? Ya saya mau berdiri di bawah kasih karunia. Saya mau percaya. Mau tungguin? Ya keburu saudara udah hilang dulu, amblas. Ya. Jadi all of Jesus, none of me. Semua tentang Yesus. Jangan dicampur aduk. Ya. Karena kasih karunia nggak bisa dicampur aduk. Kasih karunia itu gratis, cuma-cuma. Roma 11 ayat 6. Oh, belum ya tadi ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, tadi terusin Yohanes 1 tadi ya. Jadi kalau hukum Taurat diberikan melalui hamba Musa. Kurir, bawa nih. Ya. Tapi kasih karunia dan kebenaran, grace and truth comes, ya, singular tuh, datang oleh Yesus Kristus pribadi. Datang sendiri, pribadi, ya, saudara menerima pribadi Yesus datang, ya, nggak bisa campur aduk. Musa, Yesus, ya, makanya di gunung kemuliaan pun nggak bisa itu. Petrus bilang nanti saya bikin kemah buat Musa, buat Elia, buat Yesus. Nggak bisa dicampur, saudara. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi ya, karena jebakan-jebakan agamawi itu percampuran, ya, yang Tuhan gak suka gitu sebenarnya. Tuhan muak, nek. Ya, makanya kita bilang kita memiliki kasih karunia yang radikal. Artinya apa? Kembali ke dasarnya gitu. Radikal bukan jadi teroris, bukan, saudara. Ya. Kemurniannya absolut mutlak. Cuma-cuma ya cuma-cuma. Gratis ya gratis. Nggak bisa Pak, harus kerjasama. Hukum Taurat kita kerjasamakan. Itu namanya perjinaan rohani. Nanti kita lihat juga itu ayat-ayatnya. Ya, atau orang bilang gini, nggak bisa Pak, hukum Taurat masih berlaku, hukum moralnya. Memang hukum seremonialnya tidak. Jadi dari 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan, dia bagi-bagi gitu. Dibaginya juga nggak jelas.
Nah, firman Tuhan jelas, salah satu, salah semua. Ya, absolut mutlak, kesatuan komposit. Karena nggak satu koma pun nggak boleh hilang di dalam hukum Taurat. Tuntutan. Ya, jadi nggak ada, sama-sama katakan, nggak ada percampuran. Keseimbangan itu percampuran. Karena dia berusaha menyeimbangkan tuntutan sama demand gitu. Itu percampuran. Ya, kantong anggur baru kasih karunia tidak bisa ditaruh di dalam kantong yang lama. Rusak, pecah semua. Kerjasama itu namanya perjinaan rohani. Ya, terusin dulu Roma 11 ayat 6. Ya, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, kalau saudara percaya kasih karunia, hal itu terjadi karena kasih karunia, saudara selamat karena kasih karunia, kita Yahudi juga bukan, Israel juga bukan, nggak punya perjanjian tadinya. Tapi karena Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia, juru selamat semua manusia, maka bukan lagi karena perbuatan. Nggak bisa, mau nekat campur. Sebab jika tidak demikian, nah, tuh, kalau mau dicampur juga, katanya, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, sampai bolak-balik dibilang. And if by grace, then it is no more of works. Grace, nggak lagi works. Ya, otherwise grace is no more grace. Tuh, yang tadi kan sama dengan bahasa Indonesia kan. Kalau nggak kasih karunia, nggak kasih karunia lagi. Kalau dicampur, kalau kerjasama, kalau dicampur aduk gitu. Ya, but dibaliknya. If be of work, kalau juga karena pekerjaan usaha, then it is no more grace. Otherwise works is no more works. Bahkan hukum Taurat juga nggak boleh dicampur sama kasih karunia. Ya, makanya jadi suam-suam itu Tuhan muak, dia bilang. Makanya kalau mau panas-panas Tuhan bilang gitu. Kasih karunia, api Roh Kudus. Kalau mau dingin-dingin. Kalau saudara mau bilang, saya mau dibawa kasih karunia, di bawah hukum Taurat, ya di bawah hukum Taurat, jangan bawa-bawa grace. Gunanya apa, Pak? Gunanya hukum Taurat itu supaya manusia itu berakhir pada kekuatannya. Ya, akhir daripada kekuatannya. Ya, nggak sanggup dong. Saya 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapannya baru dengar sekarang. Gimana saya mau melakukan? Salah satu, salah semua, Pak Melki. Iya, kata firman Tuhan, salah satu, salah semua. Gimana orang bisa sanggup? Mestinya tobat di situ. Ya. Hukum Taurat tuh di Gunung Sinai. Binatang datang aja mati. Binatang aja mati di kaki Gunung Sinai, menyentuh gunung itu. Ya Tuhan udah pindah gunung. Tapi Paulus juga jelasin lah, supaya saudara dan saya jelas juga ya. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Tuh ya, jadi perjanjian lama, hukum Taurat, 10 perintah Allah. Perjanjian baru ya perjanjian baru. Yang bikin sanggup siapa? Iya, ya sekali lagi ya, saudara mulai lihat nih. Buat apapun yang dikerjakan, kalau kita manfaatkan hukum kasih karunia, hukum iman, emang hukum juga karena Tuhan Yesus kerjakan ya, pemilih legal standing yang sah. Ya, hukum roh yang memerdekakan disebut juga. Hukum yang sempurna yang memerdekakan juga. Ya, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis sudah jelas, saudara. Tuhan menulis sendiri dengan jarinya. Ya, tetapi dari roh. Nah, bukan hukum loh batu 2 itu, tetapi dari roh. Hidup dipimpin oleh roh. Kalau daging, yang ditulis itu di bawah daging karena upaya manusia. Kalau roh yang mengerjakan, dirubah dari dalam keluar. Sebab hukum yang tulis mematikan. Nah, sekarang jelas bukan hanya kutuk, bukan hanya penghukuman, bukan hanya tuduhan, tapi mati. Karena hukumannya mati, saudara. Yang makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, pohon buah pengetahuan yang baik yang jahat, pohonnya Tuhan yang kasih. Nggak jelek, kudus, benar, adil. Tapi kalau dimakan, mati. Nah, tetapi roh menghidupkan. Roh apa? Tadi kan kita dengar, Yohanes. Ya katakan, roh itu hanya memberitakan tentang Yesus. Apa yang didengar daripada aku, kata Tuhan Yesus sendiri.
Itu menghidupkan, memberikan kita hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Ayat lanjutnya. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan turut pada loh batu. 2 loh batu. 10 perintah Allah. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu yang diberikan. Ada kemuliaan? Ada. Apa yang dijelasin ya. Terus, sebab sekalipun pudar cahaya muka Musa begitu cemerlang. Jadi Musa waktu turun mukanya bercahaya. Ya, sehingga mata orang-orang tidak tahan menatapnya. Ya, makanya dia bungkus mukanya. Bukan, ya sebenarnya bukan apa-apa. Musa pinter juga. Kenapa? Karena cahayanya pudar, saudara. Ya, pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Tuh segitu mulianya tuh. Kamu harus bertobat. Kamu harus nangis keluar air hidung, air mata, pukul diri, bertobat. Tapi orang nggak bertobat juga, saudara. Kamu harus berjuang untuk Yesus. Kamu harus berkorban untuk Yesus. Kamu harus pikul salib, sangkal diri. Pak, itu firman semua loh, Pak. Iya, sebelum salib, saudara. Sebelum salib. Tuhan bicara itu untuk orang-orang Israel yang nggak melihat dia sebagai juru selamat. Hanya sebagai rabi. Tuhan kencengin gitu sekalian. Ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudara, dari kemuliaan, dari glory kepada glory. Dari iman kepada iman. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Semakin mengenal, semakin besar, semakin mulia. Betapa lebih besar lagi wajah saudara bercahaya. Bersinar. Karena roh, karena firman. Itu Paulus menjelaskan. Amin. Kalau mau percampuran tadi apa? Keseimbangan. Apa? Kerjasama katanya. Roma 7 ayat 1-2. Saudara lihat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Kata Paulus ya, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Nah, ini dia jelasin. Kalau hukum gini loh. Bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Nah, dia bicara tentang hukum pernikahan nih. Ya, berkuasa suami istri di dalam hukum nggak bisa dipisahkan selama masih hidup. Ayat 2-nya bilang, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup atau istrinya masih hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Paulus mau jelasin gini. Berarti yang memisahkan hanya kematian ya. Oke? Oke. Itu hukum kan? Hukum. Sudah disediakan kematian melalui Yesus. Hukum Taurat itu adalah Mr. Law disebutnya. Suami lama. Semua terikat. Semua manusia terikat. Karena mati. Karena apa? Hukum. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Hanya melalui kematian. Makanya Tuhan Yesus menjadikan kematian. Saya mati bersama Kristus. Berarti bisa pisah dari hukum Taurat. Dan saya bangkit bersama Kristus. Sekarang saya memiliki suami yang baru. Siapa? Mempelai saya, yaitu Yesus. Saudara, begitu jelas kok. Tuhan menerangkan. Ya. Holy Spirit, Roh Kudus, yang menjelaskan itu. Bahkan ya Pastor Pim bilang itu hanya cermin. Cerminnya hanya menunjukkan kesalahan saudara. Dan cermin itu nggak bisa menolong saudara menghapus corengnya atau buruknya saudara dan saya. Tapi kan sistem dunia percaya begitu. Dia kan harus tahu tuh salah, harus tahu tuh, harus dihukum. Harus sampai keluar darah dulu, baru dia bisa bertobat. Makanya sistem penjara kan. Ya kalau nggak ada roh kudus juga ya pasti yang berlaku ya itulah. Tapi kita kan punya roh kudus. Roh kudus jelaskan apa? Melki, kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus.
Kesadaran kamu, hati nurani kamu sempurna karena korbannya sempurna. Karena darah Yesus. Enak dong Pak bikin dosa. Nggak ada dosa yang enak. Ya, kita mau hidup mulia, hidup berperilaku benar, kudus, satu-satunya jalan adalah di bawah kasih karunia. Kita udah dengar tadi Roma 11 ayat 6. Roma 6 ayat 14 ya. Dosa tidak berkuasa lagi kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Coba bayangin, saudara. Ya, kalau mau di bawah hukum Taurat, ya hukuman. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika mata kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Orang bilang, oh ini hati rohani Pak. Orang disebutnya anggota tubuhmu kok. Ya mata, ya anggota tubuhnya mata. Ya tangan, ya tangan. Sampai dibilang tangan kanan atau tangan kiri. Sampai dijelasin. Dan 2 kali dibilang, Matius 18 juga dibilang begitu. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan kau, nah, anggota tubuh tuh, penggala dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam lautan kekal. Ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan dalam api neraka dengan bermata 2. Jadi orang-orang yang mau bilang, saya mau di bawah hukum Taurat, saya mau percampuran, saya mau kerjasama dengan hukum Taurat, lakukan dong. Ini, kan Tuhan Yesus yang ngomong Pak Melki. Iya betul. Justru Tuhan Yesus mengembalikan hukum Taurat pada standarnya. Luar dalam. Mata saya nggak menyesatkan. Ya kan, Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu menginginkan seorang perempuan di dalam hatimu saja, kamu sudah berzina. Ya congkel loh. Makanya kalau begitu jadi bangsa amputasi katanya. Pastor bilang gini, aduh Pak, pastor telat katanya ngasih taunya. Tapi nggak ada yang melakukan begitu tuh. Semua terus di rohani-rohaniin dia bilang. Terus bagaimana rohani? Buta rohani gitu? Atau cacat rohani? Lebih bingung lagi saudara. Makanya Tuhan ngomong secara literal kepada orang Yahudi yang gak mau percaya, atau imam-imam ahli-ahli Taurat yang gak mau percaya juru selamat. Ya begitu dong maunya juga. Kan firman juga bilang begitu. Ya, nggak ada pemisahan saudara. Yakobus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, jelas ya, law, hukum itu, hukum Taurat, 10 perintah Allah, tapi mengabaikan satu bagian daripada, ia bersalah kepada seluruhnya. Jadi saudara bilang, saya nggak berzina, tapi kamu membunuh nggak? Membunuh. Ya kamu sama aja berzina. Kan mungkin ayat 11-nya juga dijelasin. Sebab jika ia mengatakan jangan berzina, dan ia mengatakan juga jangan membunuh, jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Maksudnya kamu nggak berzina tapi membunuh atau berdusta atau apapun, salahnya di sini kena semua gitu. Berzina juga apa nggak ada bedanya. Jadi sebenarnya Yakobus menjelaskan, Alkitab menjelaskan saudara, jangan main-main. Tuhan memerdekakan kita justru dari kutuk hukum Taurat ini. Karena terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Ya kalau gitu melanggar hukum dong Pak Melki. Enggak. Yesus yang melakukan sempurna sebagai kita untuk kita. Sempurna. Dan kita tinggal nerima dengan iman. Kok enak aja? Ya yang enak aja kamu gak mau percaya gimana? Jadi nggak ada yang bisa dipisahkan. Hukum moral, hukum seremonial tadi. Enggak, itu kesatuan komposit. Salah satu, salah semua.
Ya, jadi saudara jangan mau ditipu daya oleh tipuan jadi jurang neraka. Gereja-gereja besar bahkan bilang keseimbangan. Mau campur juga. Ada gereja lain bilang kerjasama, dia bilang. Tetap aja itu perjinan rohani. Jadi mestinya gimana Pak? Mestinya murni. Kasih karunia radikal. Cuma-cuma. Semua tentang Yesus, bukan tentang kita. All of Jesus, none of us. Amin. Ya. Dan semua adalah gambarannya tentang Yesus. Ya, tadi Pastor juga sampaikan Abraham dan Ishak di Gunung Moria, di Bukit Moria. Ya, sekarang Gunung Sion. Udah pindah gunung. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapak," sahutnya Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah, iya si Ishak, ya, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya, Ishak nggak tahu, tapi bapaknya tahu. Nanti kita lihat gambarannya apa. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan. Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 12-13. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia." Tuhan nggak mau darahnya Ishak, karena darah orang berdosa. Aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Takut akan Allah apa? Worship. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Karena Ishak hanya disebut anak yang tunggal, yang diperhitungkan. Dan itu gambaran bapak menyerahkan anaknya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bapak, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, anak yang tunggal, yang satu-satunya, yang termulia di surga, yang sangat dikasihi, dia serahkan. Bagi Abraham itu gambaran buat kita. Segitu bapak itu harus menyerahkan anaknya yang dia tunggu 25 tahun. Begitu sayangnya dia sama Ishak. Ya, waktu dia ikat, dia mesti tancapkan pisau itu, matanya Ishak tuh lihat dia. Seperti itulah bapak. Makanya dibilang gini, bagaimanakah mungkin? Iya, Bapak tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Inilah Injil, inilah kasih karunia. Bagaimana mungkin dia menahan keuangan saudara? Bagaimanakah mungkin dia menahan kesehatan saudara? Bagaimanakah mungkin dia menahan hal-hal yang baik yang dari surga yang adalah warisan buat saudara dan saya? Kalau keuangan dia tahan, padahal Yesus diberikan, berarti keuangan lebih tinggi daripada Yesus. Nggak mungkin. Itu pakai bahasa retoris, bahasa penegasan. Pertanyaan retoris yang jawabannya sudah ada di situ. Bagaimanakah mungkin Melki? Gitu. Dia akan mengaruniakan tuh freely given us all things. Segala hal, segala aspek, segala area. Tidak ada yang ditahan. Amin. Disitulah kita tahu segitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, saudara. Makanya itulah cerita di Alkitab yang bercerita tentang Yesus. Dan kebenaran ini adalah kebenaran hadiah. Tuhan Yesus bicara kebenaran di depan orang Yahudi, bukan kebenaran hukum Taurat. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu mengetahui kebenaran. Segera saudara saya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau Tuhan Yesus bicara mengetahui kebenaran itu kebenaran hukum Taurat, dia nggak bilang kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu udah tahu. Tapi kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kita kebenaran hadiah. Kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah berkuasa dalam hidup. Kita yang menerima klausa utama perjanjian baru. Segala dosa-dosa dan kesalahan kita Tuhan tidak mungkin pernah ingat lagi. I remember no more. Ume, double negatif. Tidak mungkin aku ingat lagi. Kenapa kita mesti ingat-ingatin Tuhan dosa kesalahan kita?
Dia udah curahkan darahnya buat saudara dan saya. Dan continue berkelanjutan terus-menerus di bawah air terjun darah Yesus. Itu kita mengerti kebenaran. Makanya kebenaran itu memerdekakan kita. Bukan merdeka untuk berbuat dosa. Merdeka dari dosa. Merdeka dari ikatan siklus kekalahan. Kecanduan. Hidup miskin. Hidup kekurangan. Hidup di dalam tidak berkualitas. Hidup yang buruk. Hidup yang gelap. Jalan buntu. Kenapa orang gak mau dengar? Dengar dan dengar terus. Saudara, baru dengar sekali, sebenarnya udah lupa lagi. Ya, makanya ketika kita memberitakan kasih karunia, itu seperti tadi dikatakan seperti burning bush gitu ya. Semak yang bernyala, tapi si semaknya itu tidak habis, terus menyala gitu. Nggak habis-habis. Ya, Yesus itu berikan kepada kita kasih karunia untuk apapun. Sama-sama katakan apapun. Ya, nggak sia-sia. Ayat-ayat terakhir ya, 2 ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, jelas ya, kata Paulus gini, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Nih, seperti saya sekarang nih ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sama-sama katakan tidak sia-sia. Jadi siapa bilang saudara makan rumput hijau, Injil kabar baik, Injil damai sejahtera, Injil Kristus, Injil kasih karunia ini, itu sia-sia? Tuhan bilang tidak sia-sia. Sebaliknya. Nah, ini dari dalam keluar ya. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dari rasul-rasul yang lain, Paulus bilang gini, aku bekerja lebih keras. Kamu lihat kan? Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini bahasa paradoks gitu. Kolose 1 ayat 9 juga bilang begitu. Lihat ya saudara. Itulah yang kuusahakan katanya. Ku pergumulkan. Tuh kan usaha dia kan, pekerjaan dia kan pergumulannya dengan segala tenaga katanya. Sesuai dengan kuasanya. Baca jangan berhenti sampai situ. Kuasa kamu apa? Power nih ya. Kuasa itu power bahasa. Dunamis bahasa Yunaninya. Kuasanya nyanyi huruf besar yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini memang sulit jadinya kalau orang nggak mengerti kasih karunia sebagai dasar iman orang percaya. Kepelintir lagi gitu saudara. Balik ke upaya manusia. Pada segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Modalnya dari Tuhan, ngerjainnya oleh Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan, kita menikmati kemuliaan Tuhan. Ya, kita terima reward katanya, mahkota. Gimana Pak? Gunakan itu kasih karunia. Gunakan itu kasih karunia dalam hidupan saudara. Gimana Pak gunakan? Dalam segala aspek, segala area, segala dimensi, apapun yang saudara mau terima. Katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya memiliki jantung Kristus. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Yesus kaya rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Ya, Roh Kudus, saya mau segala sesuatu kau kerjakan dengan saya. Saya mau hidup mulia, berkualitas Yesus. Saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Jadi nggak lihatnya ke diri lagi, saudara. Saudara mulai pahami nanti lihat. Dan saudara akan lihat buahnya akan nyata. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan bicara kasih karunia, memang tidak habis-habis, bisa sampai pagi ini kalau terus-menerus ya disampaikan. Tapi ya kita sekarang menikmati ya, dibasuh bersih dengan air yang jernih, debu-debu kaki kita semua berjalan ringan, enteng. Ya, kita nggak dihukum lagi. Kita bakal menerima hidup yang mulia, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih. Ya, sehingga segar. Ya, sebelumnya kita berdoa untuk saudara yang mendengar rekaman YouTube ini. Saudara berkata, saya dengar kasih karunia, anugerah, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa. Katakan begini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sekarang saya hidup absolut mutlak di bawah kasih karunia. Sepenuhnya. Setiap waktu, setiap saat. 24 jam sehari, 7 hari per minggu. Selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah persiapkan perjamuan dulu saudara? Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan beri roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern mengakui tubuh Kristus. Diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, semua dosa-dosa kita taken away, disingkirkan, gak ada lagi. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit, menanggung sakit, penyakit, kutuk, kematian, murka, semua api yang harusnya menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa rest bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata sebagaimana Yesus di surga, terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Tubuh yang fana ini juga nerima seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, paha kanan dan kekuatan, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, gelasnya butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, terima, kepala sehat, Yesus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Kalau punya masalah apa dalam tubuh saudara, katakan. Ya. Jantung Kristus misalnya, paru-paru Kristus, mata Kristus, dari ujung sampai ujung bawah kaki kita, semuanya Kristus. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan di darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dan dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Dari air terjun darah Yesus, itu Injil yang diberitakan. Kita ada kebenaran Allah dan Yesus, mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak kita isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma. Karunia-karunia roh. Semua janji, semua berkat Tuhan se-Alkitab saudara. Semuanya. Apa yang Yesus punya, kita punya. Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Kalau yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur. Kita nyanyikan pujian kita. Ada. Oke, kita tutup dalam doa ya. Saya tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini bahwa kami hidup berdiri teguh, absolut mutlak dalam kasih karunia murni, radikal, tidak mau percampuran, keseimbangan. Sama dengan hukum Taurat, kami nggak boleh kutuk lagi.
Kami sepenuhnya mau hidup merdeka dengan kebenaran hadiah yang memerdekakan kami. Yang mau hidup semua dalam mujizat yang kreatif, mujizat yang supranatural. Dan mulai terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapak terima kasih. Siapapun anak-anakmu yang menghadapi tantangan apapun, Kau adalah hikmat, solusi, jalan keluar, kebenaran, bahkan kekudusan, penebusan, hidup. Terima kasih Bapak. Berkati juga semua negeri ini, bangsa ini, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, MPR, DPA, baik aparat pemerintahan sipil maupun militer, semuanya dalam kuasa Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan Engkau yang memperhatikan, yang mempedulikan kesejahteraan kami, sehingga bangsa kami sejahtera, bahkan komplek kami, kota kami, semua daerah kami sejahtera, aman, karena kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Setelah kami berpisah, kami terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat dua tangan kita, terima, gunakan kasih karunia, terima kasih karunia, terima berkat-berkat surga. Imam besar agung kita hanya ada berkat dan berkat. Tuhan memberkati saudara. Dan hanya ada berkat dan melindungi saudara semua. Ada nama Bapa, nama Yesus dimeterai di dahi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Wajahnya selalu tersenyum kepada saudara. Memberikan favor, kasih karunia kepada saudara dan keluarga saudara. Dan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua. Ya, dijaga dengan dekat, dengan lekat, ditaruh di dadanya, di atas bahunya, diangkat tinggi. Memberikan saudara shalomnya yang luar biasa, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Memberkati saudara dengan berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Dengan berkat Ulangan 28, diangkat tinggi di antara segala bangsa, di upper room, di ruang, di secret place, sudah ditempatkan. Ya, diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar, adonannya, bakulnya, jalannya tidak koyak. Diberkati buah kandungannya, diberkati dengan berkat yang mengejar, menyusul, dan menabrak saudara. Diberkati dengan berkat terus naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati dari kasih karunia demi kasih karunia, iman kepada iman semakin besar, ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bukan seperti roda nanti di atas lain kali di bawah, tidak, ya, dari kasih karunia damai sejahtera yang dilipat-lipat gandakan dalam pengenalan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, menerima dan menikmati semua berkat Tuhan sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya, kita katakan amin. So be it. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, Indra, Pemi, Tuhan berkati. Walda, Tuhan berkati. Evelyn, Bu Linda, Tuhan berkati. Pak Lasarus, Tuhan berkati. Pak Wesley, Tuhan berkati. Ya. Praise to you all. Yana, Tuhan berkati. Bye-bye.